Syarat rekrutmen Hakim Agung Nonkarir di Mahkamah Agung digugat oleh Hakim Tinggi Lilik Mulyadi dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Binsar Gultom. Menurut keduanya, syarat menjadi Hakim Agung dari jalur nonkarir terlalu ringan dibandingkan dari kalangan internal. Kami kutip dari laman detik.com, Hakim Binsar dan Lili mengaku tidak menggugat keberadaan sejumlah Hakim Agung nonkarir yang saat ini ada di Mahkamah Agung. Yang mereka gugat adalah sejumlah pasal terkait ketentuan dan syarat menjadi Hakim Agung nonkarir di Mahkamah Agung. Menurut Hakim Binsar Gultom telah terjadi diskriminasi yang spektakuler. Binsar menilai syarat rekrutmen Hakim Agung nonkarir terlalu ringan dibanding hakim karir. Misalnya soal usia minimal 45 tahun dan pengalaman di bidang hukum minimal 20 tahun. Sementara untuk hakim karir usia minimal 45 tahun dan pengalaman minimal 25 tahun. Selama ini syarat calon Hakim Agung nonkarir diatur dalam pasal 6B ayat 2, pasal 7 huruf A dan pasal 7 huruf B Undang-Undang Mahkamah Agung. Binsar menyatakan payung hukum yang mengatur syarat calon Hakim Agung nonkarir itu telah merugikan hak para hakim karir yang berjuang menuju puncak karir menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung. Di tengah pembahasan rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim, dua hakim melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait syarat dan jabatan Hakim Agung yang berasal dari non-karir. Menurut mereka ada diskriminasi syarat menjadi Hakim Agung, di mana syarat menjadi Hakim Agung dari non-karir dinilai lebih mudah daripada mereka yang berasal dari karir yang telah merintis menjadi hakim di tingkat pengadilan yang paling rendah. Namun di sisi lain hadirnya komposisi hakim non-karir ini dinilai merupakan buah dari reformasi. Kami mengulasnya pada malam hari ini dengan Andi Supratman, anggota Komisi 3 DPR, dan juga melalui sambungan telepon ada Binsar Gultom, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dalam hal ini adalah salah satu dari penggugat. Selamat malam, Bang Andi. Malam. Kemudian Pak Binsar, saya sapa selamat malam Pak Binsar. Selamat malam, Bapak. Baik, Pak Binsar, kami klarifikasi ya supaya ini menjadi jelas duduk persoalannya. Seperti apa tepatnya yang digugat oleh Anda dan Hakim Lili ini? Ya, terima kasih Bapak CNN menghubungi saya. Ini saya tunggu-tunggu memang dari berbagai media cetak atau elektronik atau online. Saya baru tahu kalau beritanya jadi simpang siur ke sana kemari. Jadi itu saya minta pertama sebelum saya bicara ini kepada pokok masalah, berbagai media cetak dan media online yang telah memuat berita itu hati-hati kalau tidak tahu permasalahan sesungguhnya. Jadi jangan dipelintir beritanya yang bisa menyesatkan para pembaca. Baik. Bahkan ada orang yang bisa tersinggung, mengakibatkan ini bisa pencemaran nama baik. Oke. Bukan karena saya orang pengadilan, tetapi untunglah ini diminta klarifikasi lewat CNN ini. Ya. Kalau tidak menutup kemungkinan hal ini saya langsung melawan secara hukum. Baik. Panggil lewat polisi. Oke. Nanti dipertanggungjawabkan kan begitu. Baik. Lalu klarifikasinya Pak? Jadi inti pokok permohonan judicial review kami yang terdaftar di nomor 53 tahun 2016 kemarin baru sidang itu adalah menggugat ya syarat-syarat calon Hakim Agung. Oke. Baik non karier maupun karier. Jadi bukan Non-karir saja. terhadap person pribadi Hakim Agung, apakah itu karier non karier yang sedang bertugas sekarang di Mahkamah Agung. Bukan. Tetapi syaratnya yang digugat di sini adalah norma hukumnya. Norma hukum yang menurut kami seperti pasal 6B ayat 2 ya, Undang-Undang nomor 3 2009 itu tentang perubahan kedua tentunya Undang-Undang nomor 14 tahun 85 itu
itu di sana disebutkan selain calon hakim agung dari karier juga dapat diusulkan calon hakim agung dari jalur non karier. Oke. Itu isinya. Hmm. Memang ada syaratnya. Oke. Jadi media menyebut ditutup katanya calon hakim agung dari non karier, bukan ditutup. Tetapi kita coba kembali kepada undang-undang yang sebelum itu, yang lama, yakni baik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 maupun Undang-Undang Oke. Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Di sana ada salah satu pasal yang diabaikan oleh pemerintah atau DPR, Yaitu? yaitu pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tadi, apabila dibutuhkan hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier. Nah, apabila dibutuhkan. Kalimat apabila dibutuhkan ya? Yang kami maksudkan, ya, kami juga sangat senang hakim non karier itu menjadi partner kami, ikut menjadi memutus suatu perkara, tapi tolong persyaratan khususnya harus jelas. Oke. Yang di Undang-Undang Mahkamah Agung tidak disebutkan secara jelas. Ahli di bidang mana? Apakah misalnya ahli di bidang money laundering, ahli di bidang perpajakan, Oke. ahli di bidang hukum lingkungan, hak asasi manusia, atau akuntansi itu. Kalau memang keahlian mereka tidak ada hanya sama dengan Hakim karir. katakan menguasai hukum pidana, perdata, agama, sebagaimana layaknya kamar-kamar yang tersedia di Mahkamah Agung, sama saja dengan kami. Oke. Kami sudah bergelut di sana, sudah mempunyai pengalaman khusus untuk itu. Baik. Gitu loh, Baik. itu satu. Baik Pak Binsar, kita tahan dulu. Kita lihat di sini ingin mendapatkan tanggapan dari Komisi 3 DPR. Seperti yang ditanyakan tadi kepada Komisi 3 tentu saja kan. Nah, bagaimana Komisi 3 melihat ini? Ya. Soal syaratnya harus ada penjelasan secara rinci terkait dengan apabila dibutuhkan hakim dari non karir itu. Artinya ada keahlian khusus. Ya, jadi ini kan persoalannya sudah persoalan lama sebenarnya. Oh, ini persoalan lama sebenarnya? Ini persoalan lama. Jadi dinamika yang terjadi di Mahkamah Agung, ini bukan hanya soal hakim karir dan non karir. Tetapi? Ini juga bermasalah terhadap keberadaan lembaga yang namanya hakim ad hoc. Oke. Ini di dalam ini cuman ini kan tidak terungkap ke publik. Nah, oleh karena itu menurut saya ini saatnya buat kita bersama-sama. Tetapi apa yang dilakukan oleh Pak Binsar tadi itu tidak bisa kita larang. Itu hak setiap warga negara untuk mengajukan gugatan. Dan kita tidak membahas itu, kita membahasnya tentang. Nah, soal substansi gugatan menurut saya itu sah-sah saja. Tetapi menurut saya hari ini kan kita lagi dalam upaya bersih-bersih lah. Nah, kita lagi mencari sebuah sistem maupun personal hakim yang betul-betul memang diharapkan bisa menjadi pendekar keadilan, di mana saat ini rasa keadilan masyarakat itu kadang-kala kita rasakan, dan ini bukan kata saya, tapi ini bersumber dari pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu menurut saya hari ini, apakah dia dari jalur karir, non karir, ad hoc, dan lain sebagainya, sepanjang dia itu sudah melaksanakan kekuasaan kehakiman. Yang namanya melaksanakan kekuasaan kehakiman kan adalah seorang hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara, mengadili dan memutus perkara. Itu seharusnya semua sudah bisa disebut sebagai hakim. Nah, oleh karena itu menurut saya sekali lagi tentang materi menyangkut syarat-syarat apakah itu hakim karir, non karir, menurut saya sih tidak ada kecuali hanya perbedaan usia. Tetapi syarat non karir juga kan sekarang itu berat. Untuk mencapai pendidikan S3 seorang doktor itu tidak mudah loh. Jadi perbedaannya di situ. Kalau hakim karir tidak usia 40 tahun. 40 tahun, kemudian usianya kalau dia non karir. Ya Pak Binsar, kami mendengar sebentar Pak Binsar. 40. Tetapi dengan kualifikasi pendidikan doktor dan pengalaman 20 tahun di dunia akademisi yang berkaitan dengan hukum. Ataupun di bidang-bidang yang lain, tetapi juga masih terkait dengan hukum, menurut saya itu tidak jadi masalah. Intinya adalah yang
penting undang-undang memberi legitimasi bahwa ada jenis hakim itu ada 3 di Mahkamah Agung. Yang pertama adalah ada hakim karir, ada yang kedua adalah hakim berasal dari non karir, dan yang ketiga ada hakim ad hoc yang khusus sebagaimana yang dimaksud oleh Pak Binsar tadi. Gitu. Ya, baik Pak Binsar, silakan Pak Binsar. Halo. Ya, Pak Binsar. Ini sebenarnya masih tanggung karena sudah masuk mulai ke substansi ayat pasal berikutnya. Mestinya saya terangkan dulu supaya jelas dari Komisi 3 DPR memberi jawaban. Baik, Tolong silakan. saya dulu sebentar lagi itu. Ya, silakan. Nah, kembali kepada persyaratan calon hakim agung karir dan non karir itu. Saya harus mengatakan dulu bahwa pada prinsipnya ya, bukan soal tingginya pendidikan akademisnya, ya. Tetapi bagi kami hakim karir itu adalah pengalaman dan kompetensinya sebagai seorang hakim yang profesional menyidangkan perkara-perkara yang ada di pengadilan. Ini satu hal pokok yang menjadi dasar utama. Jadi maksudnya jam terbang begitu Pak ya? Jam terbang mengadili begitu ya? Sejak usia 25 tahun karir itu sudah bertugas sebagai hakim di kelas 2, kelas 1B, 1A, 1A khusus. Ya. Hingga memiliki jabatan-jabatan struktural sebagai ketua atau wakil ketua. Kalau kami sudah masuk seperti sekarang ini di kelas 1A khusus Jakarta Pusat atau Medan atau Makassar, Bandung, itu rata-rata sudah bergolongan 4D. D delta ya, pembina utama madya. Itu biasanya sudah berusia di atas 55 tahun. Ya, di atas 55 tahun. Dan biasanya kami kalau sudah 4D baru bisa hakim tinggi. Sementara untuk jadi calon hakim agung dari karir itu harus 3 tahun lagi hakim tinggi lagi. Nah, dari situ dikumulasikan. Terlalu panjang ya jalannya maksudnya ya. Sudah mencapai seperti saya ini sekarang 58 tahun. Sedangkan Lili Mulyadi itu usianya sekitar 56 tahun. Pengalaman kerja saya sekarang sudah 32 tahun karena saya pernah pegawai dulu sama Agung. Baru hakim. Baik, maksudnya kemudian poinnya ada terlalu panjang maksudnya Pak Binsar. Bayangkan usia 45 tahun yang disebutkan di dalam Undang-Undang 3 2009 itu tidak mungkin terjadi. Sementara masa kerja atau usia daripada non karir itu di bawah 45 tahun dan 20 tahun di bidang hukum dan akademisi. Iya. Jadi terus menerus Pak Binsar tidak jelas, biasa aja lompat pagar minta surat keterangan dari si A si B perguruan tinggi ini sehingga seolah-olah lengkap 20 tahun. Kemudian disebut tadi doktor. Kami juga sekarang rata-rata hakim karir itu sudah doktor. Saya doktor dari USU. Belum tentu sekarang ini bukan saya mengurangi dokter-dokter sekarang. Pak Binsar, ada yang dokter asal dokter. Tetapi profesionalitasnya dokter dari mana? Apa yang Pak Binsar sampaikan itu, Pak Binsar, Pak Binsar kita bergantian ya Pak Binsar ya, karena ini kan bentuknya diskusi harus bergantian saling. Intinya adalah bukan saya katakan bahwa dokter itu menjamin bahwa hakim non karir itu bisa jauh lebih baik dibandingkan non karir. Tetapi maksud saya adalah bahwa ada persyaratan tertentu juga di hakim non karir itu melebihi dari apa yang ada di hakim karir. Yang kedua, sebenarnya semua persyaratan ini kan tidak memberi diskriminasi kepada karir maupun non karir. Dua-duanya boleh dong. Tapi Pak jalannya yang terlalu panjang. Pak Binsar mungkin Pak Binsar kita jadi gini Pak, yang intinya satu Mas Indra. Ini kan sekarang kita lagi bahas undang-undang jabatan hakim. Benar ya. Jabatan hakim. Ada 2 poin krusial di undang-undang jabatan hakim. Yang pertama adalah status hakim itu sebagai pejabat negara atau bukan. Itu satu. Yang kedua soal manajemen hakim. Itu menyangkut promosi, demosi dan lain-lain sebagainya. Dan bagaimana keterlibatan Komisi Yudisial selaku pengawas perilaku hakim. Nah, ini harus kita sinkronkan bersama. Nah, memang menjadi lucu. Di satu sisi sekarang teman-teman hakim mulai dari pengadilan pertama maupun hakim yang lain sampai kepada Mahkamah Agung menuntut supaya ini bisa dijadikan sebagai pejabat negara. Dan kami sependapat sebenarnya, saya secara pribadi sependapat dengan itu. Tapi di sisi lain juga ini menimbulkan persoalan. Kenapa kalau sudah menjadi pejabat negara kok ada sistem karir?
ini di satu sisi tidak mau melepas jabatannya di sistem karir, tetapi juga mau menjadi pejabat negara. Nah, salah satu ciri namanya pejabat negara itu kan harus ada periodisasi. Nah, bayangkan kalau sudah berkarir, kemudian harus menjadi periode cuma 5 tahun misalnya. 5 tahun, 10 tahun. Nah, Sayang belum juga. lagi sekarang usia pensiun hakim yang masih kita perdebatkan. Nanti teman-teman di Komisi 3 seperti apa? Sekarang 70 tahun usia pensiun. Sekarang ada usulan berdasarkan kajian menjadi 65 tahun atau 67. Nah, ini menjadi problem mendasar semua, tetapi intinya adalah sekali lagi saya melihat bahwa ketentuan menyangkut persyaratan itu tidak sama sekali tidak menimbulkan diskriminasi. Faktanya kalau kita mau urip satu persatu, ternyata bukan saya membandingkan antara hakim karir dan karir. Semua dua-dua punya prestasi yang bagus. Tetapi perlu kita ingat bahwa ternyata produk yang dihasilkan ataupun putusan yang dihasilkan yang mendapat simpati publik dari hakim non karir pun juga banyak. Juga banyak. Itu Baik, artinya bahwa pengalaman soal sejak kapan menjadi hakim itu tidak penting. Walaupun kita tahan dulu sama situ. Persoalan tentang jam terbang kapan menjadi hakim menurut Anda menjadi tidak lagi relevan ketika saat banyak ini lagi sudah menjadi tidak relevan. Oke, baik. Kita tahan dulu Pak Binsar, kita harus break dulu. Kita ada beberapa catatan dari pendapat Anda yang cukup panjang tadi soal jika memang tidak ada keahlian khusus, kemudian sama saja dengan hakim yang berada di internal atau hakim karir, lalu seperti apa? Ada diskriminasi dan lain sebagainya menurut Anda. Tapi di jawaban tadi disebutkan tidak ada perbedaan atau diskriminasi. Kita akan kembali ulas lebih lanjut, tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Dari Komisi 3 kita sudah lihat pendapatnya termasuk dari penggugat itu sendiri yakni Hakim Binsar Gultom. Kita akan lihat bagaimana perspektif pendapat dari Komisi Yudisial. Ada Bu Sukma Virota, Wakil Ketua Komisi Yudisial. Selamat malam, Bu Sukma. Mungkin bisa Anda berikan penilaian tentang gugatan yang diajukan ini. Kita bukan bicara soal gugatan ini merupakan hak atau dan lain sebagainya, tapi substansinya. Bagaimana Anda melihat tentang gugatan adanya yang dianggap diskriminasi dari syarat ini? Dari hakim karir dan non karir. Iya, kami sih tidak menganggap ada diskriminasi yang sampai pada bahwa ini ada hak yang konstitusional yang dilanggar begitu ya. Kalau misalnya mengarah kepada yang satu umurnya berapa, yang satu umurnya berapa, Syarat mungkin umur, ya itu bisa diperbaiki saja di dalam undang-undang, nanti terserah dari DPR ya, dari Komisi 3. Akan tetapi kalau masalah yang sebenarnya tidak terkait dengan hal yang sangat konstitusional ini kemudian ditarik menjadi bahwa eksistensi hakim non karir hilang, itu justru yang menjadi pertanyaan kita, karena hak konstitusional juga hakim non karir. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya waktu tahun 2000-an 3, 2004 di mana awalnya pasal mengenai eksistensi hakim non karir ini diakui, itu memang ada satu keadaan di mana masyarakat melihat bahwa hakim di Mahkamah Agung ini perlu beragam juga gitu loh, perlu beragam, dan kemudian itu hanya bisa diisi oleh hakim non karir begitu. Antara lain karena ini kan di Mahkamah Agung ini kan judek juris, jadi bukan judek faksi, jadi tidak memeriksa fakta-fakta lagi, Mas Indra, memeriksa penerapan hukumnya. Dengan demikian bukan hanya hakim yang mempunyai, hakim karir ya, yang mempunyai kompetensi seperti itu, tapi orang-orang lain di luar juga punya kualifikasi itu bisa dipenuhi oleh orang non karir. Bahasa sederhananya tidak perlu punya jam terbang cukup panjang untuk berperkara, misalnya memimpin sebuah persidangan dari mulai tingkat paling rendah kemudian tingkat tinggi, begitu maksudnya? Tidak perlu, karena nature dari pemeriksaan di MA itu adalah penerapan hukumnya. Di situ harus dibedakan ya. Jadi intinya tidak ada diskriminasi yang sangat ini ya dalam ini. Tidak perlu harus kemudian hakim non karir tidak perlu ada. Hal yang kedua, kenapa kemudian misalnya ada yang mengatakan performance hakim non karir sekarang tidak seperti yang diharapkan? Karena waktu dulu tuh harapannya adalah dia mengisi dari segi misalnya teori-teorinya, konsep-konsep dasarnya, sehingga putusan Mahkamah Agung kita ini bermakna dan bisa menjadi rujukan berbagai hal begitu. Nah, itu kan bisa diisi oleh hakim-hakim dari yang asalnya dari luar hakim non karir. Sebenarnya kalau ini
kehadiran hakim non karir ini disambut dengan baik, kalau kita ini dalam satu majelis ini bertiga, itu harusnya kita bisa bekerja sama. Pak Supratman lebih jago dari soal teori-teori hukumnya, Mas Indra lebih jago dari hukum acaranya, prakteknya dan sebagainya. Kalau kemudian saya ini kan seperti ini, coba kemudian Pak Supratman karena Anda doktor, profesor, punya punya banyak pengetahuan tentang teori hukum, hal-hal yang mendasar. Itu sebenarnya itu yang diinginkan. Jadi ada nature-nya adalah ada kerjasama. Tapi kalau dari awal itu terlihat bahwa sifatnya sudah ada resistensi dari awal. Salah satu yang dipermasalahkan tadi bukan akhirnya. soal eksistensi non karir tadi, sudah diklarifikasi sebenarnya oleh Pak Binsar tadi. Bukan soal tidak perlu lagi ada hakim non karir, bukan itu. Tetapi lebih pada norma hukum. Kalau memang ada non karir, kemudian non karir yang seperti apa? Dikatakan tadi ada kalimat apabila dibutuhkan bisa. Kemudian apabila dibutuhkan itu ada keahlian-keahlian khusus dari hakim non karir ini. Sementara kalau keahliannya adalah sama saja, maka sebenarnya ya sama saja, kemudian itu sifatnya hanya akan menutup peluang hakim karir yang sudah mungkin berkarir sejak di pengadilan yang tingkatnya mungkin paling rendah dan sampai memakan waktu yang cukup lama begitu loh. Sehingga kesempatannya pun bahwa hakim agung ini adalah sebagai puncak karir mereka agak sedikit terhambat begitu. Bagaimana Anda menilai? Satu, kalau mengenai yang keahliannya dibutuhkan, sebenarnya itu justru tergantung dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ketika meminta kepada Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi, misalnya seperti sekarang, meminta hakim Kamar Tata Usaha Negara, tapi khusus keahliannya pajak. Jelas kan untuk Komisi Yudisial. Nah, sekiranya itu yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, maka Komisi Yudisial juga akan segera melakukan seleksi sesuai dengan persyaratan. Jadi keahlian khusus itu atas permintaan Mahkamah Agung menurut Anda? Sebaiknya seperti itu, karena harusnya ketika mengisi Hakim Agung yang pada saat ini kosong karena ada yang meninggal atau ada yang pensiun, itu harusnya berdasarkan analisis kebutuhan. Jadi bukan karena ada yang pensiun kemudian dari Kamar Pidana ada pensiun 2 diisi 2, karena harus dilihat berapa sih jumlah perkara pidananya sehingga berapa jumlah hakim agung di Kamar Pidana yang harus ada. Terutama misalnya seperti Kamar Tun sekarang ya. Kamar Tun itu banyak hakim yang hakim tun umum. Padahal yang dibutuhkan adalah hakim khusus pajak. Keahliannya, karena jumlah perkara yang ada di Mahkamah Agung khusus pajak itu ribuan, sedangkan jumlah perkara tun umum itu cuma beberapa ratus dalam 1 tahun. Saya kembali ke Pak Binsar. Pak Binsar masih bersama kami ya Pak Binsar ya? Iya, terima kasih. Baik, Pak Binsar, silakan Pak Binsar. Tadi dari Ibu Komisi Yudisial, tidak. Tapi sudah dijelaskan Abang juga tadi bahwa eksistensi hakim non karir itu tidak boleh dihilangkan. Itu memang benar, saya juga pun sependapat tidak boleh dihilangkan. Justru dia harus menjadi partner setia daripada hakim karir. Karena kita butuhkan ilmu pengetahuannya yang secara khusus tadi, kalaupun Mahkamah Agung itu disebutkan sebagai judik juris yang harus mampu menerapkan hukum yang benar, itu kan harus mempunyai keahlian hukum juga, kayak guru-guru besar yang luar biasa. Harus dapat dipercaya apa yang dia sampaikan itu. Tapi kalau hanya dokter biasa dan pengetahuannya sama seperti yang kami punya, itu kan sama saja. Kami juga sudah saya katakan tadi kan sudah banyak juga dokter. Kalau dikatakan tidak ada di sana diskriminasi, salah menafsirkannya. Bagaimanapun ya, hakim itu, ya profesi hakim itu harus sangat-sangat menguasai dan mengerti dan berpengalaman, punya kompetensi sebagai seorang hakim. Kalau dia tidak pernah mengalami hal itu akan sulit dia membuat suatu terobosan-terobosan, pertimbangan-pertimbangan hukum untuk menyatakan ini tidak dilaksanakan hukum yang benar. Saya katakan dulu satu contoh, kami selaku hakim, kalau mau mengajar di salah satu perguruan tinggi, apakah bisa kami langsung dosen begitu saja? Atau guru besar? Ada persyaratannya. Harus dulu kita mungkin dari asisten menjadi dosen, itu pun ada kepangkatan, apakah lektor kepala, kan begitu. Nah, jadi sekarang kenapa rebutan?
kalau ke hakim ini, pengadilan ini kok berduyun-duyun semua profesi-profesi masuk ke sana. Sementara kalau kami hakim mau masuk ke menjadi dosen luar biasa di perguruan tinggi, tidak bisa sembarangan. Begitu juga lah Mahkamah Agung sesungguhnya. Tapi bagaimana Pak Andi? ya, tapi ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Binsar itu bisa kita pahami. Tapi sebenarnya kan itu persyaratan umum. Siapa saja boleh memenuhi persyaratan, tapi bukan berarti yang memenuhi persyaratan itu otomatis menjadi lulus menjadi hakim agung. Seleksi itu harus tetap dilakukan oleh Komisi Yudisial. Ada soal menyangkut integritas, ada yang lain-lain, itu banyak faktor dan itu undang-undang sudah diantisipasi dalam undang-undang itu. Sehingga sekali lagi bahwa persyaratan yang ditentukan baik yang karir maupun non karir itu, kalau itu bisa terpenuhi secara formal, itu belum bisa menjadikan jaminan apakah dia doktor atau tidak untuk diloloskan oleh KY. Nah, karena itu ada parameter-parameter yang harus dilakukan. Nah, parameter-parameter inilah yang menurut saya memberikan nilai objektif apakah itu karir atau non karir. Nah, maksud dari mungkin saya simpulkan sedikit ya dari Pak Binsar tadi, ketika pengalaman memimpin persidangan itu menjadi hakimnya itu kemudian Kan bisa gini, digantikan Mas Indra. oleh Tadi udah dijelaskan bahwa yang namanya pengadilan tingkat pertama dan banding itu adalah judex facti. Ya kan? Itu soal materi perkara. Kalau soal penerapan hukum acara, hukum formilnya itu sebenarnya bukan cuma bukan tidak penting orang punya pengalaman membuat keputusan. Putusan maksud saya. Karena itu juga menjadi persyaratan mungkin ya Bu ya, bahwa harus ada dalam dites untuk bisa membuat sebuah putusan, dikasih matriks soal perkara tertentu, kemudian dites. Walaupun tanpa pengalaman. Tanpa pengalaman itu, dan itu pasti menjadi salah satu persyaratan untuk bisa diloloskan menjadi hakim agung. Nggak mungkin dia bisa lolos jadi hakim agung. Saya jamin 100%. Kalau dia nggak bisa buat putusan. Itu pasti itu. Nah, ini yang saya minta tanggapan dari Pak Binsar. Bagaimana Pak Binsar? Sebenarnya soal kemampuan membuat putusan itu juga dites dalam seleksi di Komisi Yudisial. Ya, itu kan paling banter hanya beberapa saat kalau dites, diseleksi di Komisi Yudisial. Tetapi nyatanya dalam praktek, ya ini kan kita jadi tidak enak ya mengoreksi, ini udah sangat teknis sekali terhadap bapak-bapak saya yang muda di Mahkamah Agung. Tetapi banyak asisten-asisten Hakim Agung itu berbisik-bisik kepada kita. Nah ini nanti jadi nggak enaknya ya. Ya, namanya juga nggak pernah sidang. Baru mulai menerima berkas, membuat putusan. Seperti kami yang ada di sini, kalau saya di sini boleh saya katakan, ya. Tapi harus bina dulu dia. Saya sebagai hakim PHI dan hakim yang lain di sini. Jadi pengalaman itu tetap penting menurut Anda ya, pengalaman memimpin sidang. Luar biasa. Jadi itu tidak bisa secara terpisah. Menurut Anda di tes itu nggak cukup. Penerapan hukum, membuat suatu pertimbangan-pertimbangan tanpa lewat daripada pertimbangan-pertimbangan hukum secara integritas dari satu ke yang lain. Itu kan terlalu teoritistik. Tapi intinya tadi kita tetap membutuhkan hakim non karir itu, tapi harus ada spesial keahliannya secara khusus, katakanlah seperti Prof. Jimli, ya, atau profesor-profesor yang ahli di bidang itu, baru kita mau bila perlu itu jemput bola KY. Perlu harus melamar dia. Artinya, nah, disinilah mungkin ada satu perbaikan sistem nanti antara MA dengan KY sebagai pintu gerbang masuk calon-calon itu, koordinasi dong. Baik, supaya jangan hanya mengisi Pak Binsar. Calon hakim untuk pidana, yang saya lihat di situ kan kamar pidana. Sudah ada begitu maksudnya. Kamar ini, tidak ada yang ahli. Tidak ada yang ahli. Berarti Anda melihat yang sekarang itu tidak ada yang memiliki keahlian khusus itu maksudnya. Sehingga Anda kemudian mengajukan gugatan itu. Saya tidak mengatakan yang sekarang, untuk yang akan datang. Tidak ada yang, karena di dalam undang-undang memang tidak diatur secara spesifik keahlian-keahlian mereka itu. Tapi sekiranya ada ahli di bidang perpajakan atau HAM. HAM memang sekarang belum ada kasusnya ya. Ahli di bidang perbankan, perekonomian ya. Oh itu bagus banget itu. Apalagi lagi marak sekarang kasus-kasus korupsi kan. Baik, bagaimana Komisi Yudisial melihat ini? Yang dipermasalahkan itu tadi, poin-poin itu. Kelihatannya jadi kesana ya. Itu kelihatannya bisa diatasi karena masalahnya lebih teknis ini ya.
masalah ini teknis, bisa diatasi tanpa harus melalui putusan Mahkamah Konstitusi kalau menurut saya. Jadi misalnya Perbaikannya seperti apa menurut perbaikannya misalnya seperti perbaikan tadi, undang-undang Pak, saja? Atau bahkan tanpa perbaikan undang-undang pun bisa. Seperti? Misalnya Pak Binsar tadi sulit. menyebutkan mengenai bahwa perlu hakim yang mempunyai latar belakang spesialisasi yang sangat khusus. Apakah bidang bisnis law Ya, begitu ya, atau perpajakan tadi tadi perpajakan disebutkan. dan seterusnya. Itu kalau Mahkamah Agung menyampaikan kepada kita, karena kan analisis kebutuhannya yang mengetahui kan Betul, Mahkamah Agung, Mahkamah karena Agung. data-datanya ada di sana begitu ya. Kalau KY ini lebih ketika persoalan menseleksinya, Seleksinya, rekrutmennya ya. begitu. Kalau misalnya disebutkan bahwa kami butuh seperti kemarin butuh 4 hakim agung perdata. Tapi umum, sehingga ya siapa saja yang kira-kira bisa menangani perkara Jadi perdata. poinnya ini Padahal- adalah Mahkamah Agung sendiri sebenarnya Iya, ketika kalau yang kondisinya disebut sekarang betul. tidak ada disebutkan mungkin ada Skala keahlian kebutuhan. khusus. Ya, kebutuhannya kebutuhan. misalnya disebut kami butuh satu calon yang latar belakangnya hukum ekonomi. Calon lain laginya latar belakangnya mengetahui hukum tentang kaitannya dengan apa tentang Perpajakan. lingkungan, Perpajakan, dan HAM, dan lain seterusnya sebagainya tadi, ya. seperti itu. Oke, Jadi itu baik. bisa diatasi loh Nah, mengenai oke. hal itu. Jadi bukan dengan putusan Makanya Mahkamah dalam Konstitusi. judicial review kami ini. Baik, Pak Binsar, kita tahan dulu Pak Binsar. Pak Binsar, kita simpan dulu Supaya pendapat Mahkamah Anda ini. Agung Kita berani akan mengambil segera sikap kembali. dalam hal ini. Baik, kita akan segera kembali usai jeda dengan tanggapan dari Pak Binsar saat lagi. Saya langsung saja ke Pak Binsar untuk memberikan tanggapan yang sempat terputus di segmen sebelumnya. Silakan Pak Binsar. Oh ya, halo. Ya, silakan Pak Binsar. Anda menanggapi tadi. Iya, ini tadi tidak perlu katanya di judicial review, Ya. cukup apa namanya ya diselesaikan secara teknis. Itu kan dalam bicara komentar kita boleh-boleh saja begitu, tapi dalam praktek yang penting payung hukumnya jelas dulu kan itu. Kalau sudah payung hukumnya jelas dalam hal-hal tertentu dibutuhkan hakim non karier itu Ya. dengan catatan, dan itulah kemarin yang kami bahas juga di dalam sidang perdana di Mahkamah Konstitusi itu supaya lebih dipertajam dalam bidang hal-hal tertentu itu apa. Jadi kader-kader kandidat calon non karir itu ia harus memiliki keahlian pakar. Ya, itu tadi di bidang hukum bisnis kah, kemudian perpajakan kah, atau money laundering kah, dan seterusnya. Nah, baik. itu yang kami gugat di sana supaya itu lebih jelas. Tapi ini Kemudian- disebutkan tadi atas permintaan MA sendiri soal kebutuhan di dalam MA butuh yang bagaimana. Jadi kalau misalnya diatur dalam undang-undang tentang kepakaran itu ketika itu tidak menjadi sebuah kebutuhan di dalam MA saat dalam periode Kalau tertentu memang tidak misalnya. dibutuhkan, tidak ada bidang untuk itu sementara ini, ya tidak diperlukan. Namanya juga dalam hal-hal tertentu kan. Tidak diperlukan maksudnya bagaimana? Hakim non karirnya Ya, tidak kalau diperlukan. memang lagi tidak ada kasus yang khusus ya di bidang money laundering misalnya, Ya. atau hukum lingkungan, katakan HAM lah ya, HAM tidak ada kasusnya, Oke. ya itu mungkin tidak perlu untuk sementara. Tapi kalau memang sudah banyak kasus-kasus lingkungan di Mahkamah Agung, loh, why not? Perlu yang ahli di bidang hukum lingkungan. Jadi sehingga tidak ada kesan-kesan lagi sekarang ini tentang mengenai ya dibebaskan padahal seharusnya ya ini contoh dulu ya, seperti apa ini, ada apa Baik. ya, ada contoh yang paling konkret. Ya. Ketika kami mau menyidangkan sesuatu perkara waktu saya dulu hakim HAM, itu kami sangat perlu sekali teori-teori khusus perbandingan-perbandingan hukum di internasional ya, di Yugoslavia segala macam. Nah, disitulah kami sangat senang, wah hakim ad hoc HAM ini pantas diterima. Nah, Pantas kalau itu tidak cukup kan diambil. di ad hoc saja, Kalau Pak? hanya kami kan tidak bergelut di sana itu loh.
Salah satu contoh. Baik, kalau misalnya kebutuhannya seperti itu bukan menjadi kebutuhan yang kemudian menjadi kebutuhan yang jelas misalnya dalam rentang waktu tertentu misalnya, apakah tidak cukup ad hoc saja yang kalian khusus seperti yang Anda sebutkan tadi? Wow, ini udah lain lagi proses persidangannya, sama seperti kemarin ini. Dulu ada katanya mau hakim pertanahan, pengadilan pertanahan segala macam. Ini sebenarnya juga akan membuang biaya negara. Lebih bagus yang dicari sebenarnya hakim ad hoc untuk itu dari pertanahan, karena mereka yang paling sering membuat kesalahan pengukuran demi pengukuran, akhirnya sertifikat keliru, kan double, kan begitu. Ya perlu hukum peradilan peradilan pertanahan. Jadi akhirnya semua nanti jadi punya peradilan, ada peradilan hakim mungkin nanti akhirnya kan, ada peradilan pertanahan, padahal sudah ada perdata kan itu. Nah, jadi kembali kepada pokok masalah sebenarnya yang saya tertarik dalam panggilan atau undangan ini adalah karena kami disudutkan oleh media-media cetak online dan cetak seperti media Indonesia hari ini, Rakyat Merdeka, seolah-olah kami tidak menghendaki dan mau menggusur hakim-hakim tertentu di non-karier di Mahkamah Agung. Itu keliru. Itu kami minta lewat siaran ini supaya diralat, diluruskan berita itu, karena secara khusus kami menggugatnya itu adalah mengenai syarat calon hakim agung. Baik, kita kembali ke situ Pak ya. Dengan non karier. Dan ada permintaan-permintaan kami di dalam permohonan itu. Oke, baik. Saya ke Pak Andi Supratman sekarang. Kita membutuhkan hakim non karier itu dengan catatan kalian khusus memiliki keahlian di bidang tertentu tadi. Dia juga harus berpengalaman 25 tahun bidang hukum. Bukan 20 tahun seperti yang sekarang ya. Oke Pak, kita tahan dulu Pak. Harus 55 tahun. Baik Pak, kita bergantian Pak ya. Pak Binsar, kita bergantian. Mudah begitu. Baik Pak Binsar. Kenapa? Kami yang dari karier sendiri aja ya. Semangat sekali Pak Binsar. Tapi saya 55 tahun. Oke, baik. Kita bisa maklumi apa yang disampaikan oleh Pak Binsar tadi. Ini kan sudah sangat jelas ya. Artinya beliau tidak mempertentangkan soal keberadaan hakim karir dan non-karir. Itu selesai, tidak ada masalah. Yang beliau minta adalah bagaimana ada kesetaraan. Soal pengalaman, tadi yang satu 25 tahun, sekarang 20 tahun. Mungkin sama-sama harusnya 25 tahun punya pengalaman, walaupun di bidang yang berbeda. Saya rasa kalau itu logis. Tetapi kalau saya setuju kalau itu. Perlu diuji ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya, karena kan sekarang kita lagi bahas nih undang-undang jabatan hakim. Jadi menurut saya, kan di jabatan hakim juga undang-undang jabatan hakim kan disebutkan secara jelas, mencantumkan siapa yang namanya hakim karir, non karir dan lain sebagainya, hakim ad hoc, bahkan seluruh yang namanya hakim itu kita perbaiki di cukup nanti ini menjadi, mumpung sekarang masih di Badan Legislasi dalam tahap harmonisasi, ini akan kami bahas. Kebetulan saya ketua panjanya undang-undang jabatan hakim. Nah, kita melihat bahwa di undang-undang jabatan hakim ini kita ingin melihat ini sinergitas antara Komisi Yudisial, ke Mahkamah Agung dan seluruhnya ini bisa bekerja sama dalam rangka menciptakan sebuah sistem peradilan yang benar-benar bersih dan bisa menjadi benteng keadilan terakhir bagi masyarakat Indonesia. Intinya kita ke sana. Intinya nanti akan disetarakan syaratnya. Ini menjadi masukan. Nanti ini akan saya komunikasikan dengan Tapi kalau berbeda dengan undang-undang yang digugat sekarang bagaimana? Misalnya ada undang-undang jabatan hakim. Tidak ada masalah. Kan nanti pada akhirnya begini, norma yang terakhir itulah yang akan menjadi patokan terakhir ya kalau menyangkut itu. Tetapi intinya kan nanti ini semua ada payung hukum kita, umbrella kita ya, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nanti mungkin tahun depan itu juga akan segera dibahas nanti setelah ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selesai, ini seluruh undang-undang teknis termasuk Mahkamah Agung itu pasti akan dirubah lagi kembali menyesuaikan dengan payung hukum yang ada gitu loh. Nah, oleh karena itu menurut saya, tapi kalaupun itu tetap dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh Pak Binsar, saya bisa memahami kalau yang seperti itu tadi. Tetapi menurut saya mungkin ada baiknya, mumpung sekarang lagi dibahas undang-undang jabatan hakim, kita akomodir semua. Jadi saya akan berusaha meyakinkan kawan-kawan menyangkut syarat-syarat seperti yang diminta tadi. Sebagai penutup saya ingin tanya baik. Sebelum ditutup Pak, saya tertarik jabatan hakim ini. Iya, silakan. Sedikit Pak ya. Karena waktu kita juga terbatas Pak. Silakan Pak. Boleh sedikit aja Pak. Ya, boleh. Boleh, silakan. Nah, ini loh, mengenai jabatan hakim ini pun saya kalau dilibatkan kami hakim,
ini seharusnya di dalam rancangan undang-undang jabatan hakim ini janganlah di sana diatur lagi mengenai usia pensiun para hakim. Di sini yang perlu diatur secara khusus adalah hak-hak dan kewajiban daripada seorang hakim itu selaku pejabat negara yang selama ini belum terrealisir penghasilan dan gaji atau kesejahteraannya gitu loh. Karena kalau ini diatur nanti di sini masalah usia pensiun hakim akan dirubah lagi undang-undang Mahkamah Agungnya, undang-undang peradilan umum, tata usaha negara, agamanya. Ini loh, jadi ini bikin kacau. Dan janganlah dibuat ya per termin kalau suasananya lagi hangat ada yang tidak sehat, lalu robah, besok robah lagi. Ini tidak konsisten, maaf ini Komisi 3 DPR. Saya dalam tulisan saya mungkin akhir-akhir ini ada di koran Tempo itu sama di majalah Forum. Itu stop. Kalau boleh itu penurunan usia hakim. Baik Pak Binsar. Kalau dulu dibuat itu 70 tahun misalnya. Ini yang saya maksudkan dilematisnya nih. Kayak seperti di awal tadi saya sampaikan. Di satu sisi teman-teman hakim itu mau jadi pejabat negara. Tapi di sisi lain karir juga nggak mau dilepas nih. Nah ini jadi problem nih. Kayak jadi problem nih Pak. Bagaimana Pak Binsar? Ya kan? Padahal kalau mau jadi pejabat negara harusnya karir itu udah nggak ada. Karena namanya pejabat negara, tetapi kita bisa memaklumi itu. Nah oleh karena itu kita buat terminologi yang bisa diterima oleh semua pihak. Sekarang kan soal undang-undang jabatan hakim ini kita sudah berkoordinasi semua. Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, semua IKHI, kemudian Ikatan Hakim Progresif, semua kita dengar. Seluruh komponen masyarakat yang berkaitan dan berkepentingan stakeholder menyangkut hakim ini, kita dengar semaksimal mungkin. Dan kita akan buat supaya ini bisa menjadi produk yang bisa mengakomodir semua demi kepentingan bangsa dan negara. Tapi memang mau diturunkan tadi, Itu kan bukan kehendak kita menyangkut apakah 65, tetapi kan harus ada naskah akademik, ada kajian. Kan kajian yang menentukan, bukan kita. Kalau ternyata kajian akademisnya menyatakan itu 65, ya 65. Kalau 67, 67. Saya belum sampai ke tahap sana, tetapi intinya sekali lagi bahwa membuat sebuah peraturan perundang-undangan tentu tidak boleh saya melakukan tafsir individual. Ini tadi ada dilematis tadi ya. Kita tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan setelah break berikut ini. Juga apakah memang benar ada anggapan bahwa ini bukan soal undang-undang yang menjadi diskriminatif, tetapi apakah memang benar datang dari tubuh MA sendiri. Kami akan melanjutkan dialog ini setelah jeda berikut ini. Kalau dilihat dari soal diskriminasi syarat, apakah memang ini tercantum dalam undang-undang itu sebenarnya Bu Sukma, atau Anda melihat ada perspektif lain? Kalau dari segi umur memang ada perbedaan ya tadi ya. Tapi signifikan tidak itu? Menurut kami tidak signifikan. Nah kalau terkait dengan, karena ini kan permohonan ini ya judicial review, jadi ada hak konstitusional yang ingin ditegakkan begitu ya. Kami memang maksudnya bisa melihat bahwa ini kan ada perjalanannya ya Mas Indra ya. Dulu Komisi Yudisial itu sempat membuka siapa saja hakim karir yang ingin mendaftar untuk menjadi calon hakim agung. Jadi walaupun di tingkat hakim di tingkat pengadilan negeri bisa mendaftar menjadi hakim agung, bisa asal dia menggunakan jalur non karir seperti itu. Itu dulu Bu ya? Dulu beberapa tahun yang lalu. Nah akan tetapi kemudian oleh MA itu tidak dibolehkan. MA sendiri yang tidak membolehkan. Mungkin Pak Binsar termasuk yang waktu salah satunya mendaftar ya, dan kemudian kelihatannya agak dipersoalkan ya oleh MA sendiri, oleh Mahkamah Agung sendiri. Nah oleh karena itu kemudian ketika ada undang-undang KY yang baru, karena KY kewenangannya salah satunya adalah merekrut hakim agung, itu disebutkan bahwa kalau untuk hakim karir ya harus hakim tinggi yang sudah 3 tahun, dan kemudian MA mempunyai peraturan-peraturan internalnya bahwa itu harus melalui restunya Mahkamah Agung. Jadi sebenarnya Komisi Yudisial sendiri yang mempunyai kewenangan untuk melakukan seleksi calon hakim agung itu ingin seluas-luasnya hakim karir untuk bisa mendaftar, karena dari situ akan terlihat kalau yang sekarang dari karir itu ditentukan oleh MA atau bagaimana? Pertama syaratnya dia harus hakim tinggi yang sudah 3 tahun, dan kemudian dia diajukan oleh
institusinya diajukan oleh, kalau di hakim tinggi berarti oleh pengadilan Pengadilan tinggi tinggi, mana oke. gitu. Kalau dia di Mahkamah Agung oleh Mahkamah Agung, seperti itu. Jadi institusinya yang mengajukannya. Jadi hanya terbatas di tingkat pengadilan tinggi itu ya yang bisa Ya, menjadi karena calon ya. ya, karena syaratnya di undang-undang seperti itu. Artinya kalau dulu boleh saja walaupun dia pengadilan hakim negeri. karir tapi dia melalui jalur non karir itu boleh saja KY memberikan kesempatan karena memang benar seperti apa yang disampaikan oleh Pak Binsar. Kami Itu juga tahun merasakan berapa kalau banyak boleh saya yang tahu? Mulai tahun berapa dilarangnya oleh MA? sebelum 2011 ya. Itu kelihatannya sekitar tahun 2010-an. 2010-an. Padahal ini sebenarnya adalah cara paling disebut mungkin paling fair misalnya untuk menguji. Untuk melihat bahwa Oke. kan ada yang muda yang tadi Pak Binsar Potensi mengatakan hakim dia karir. doktor, Baik. dia punya potensi untuk bisa langsung melihat bahwa dari segi tadi judex juris, Benar, jadi penerapan hukumnya ini sesuai tidak? Karena dia tahu dengan doktornya dia tahu Baik. apa teori-teori yang bisa mendukung putusannya. Oke, baik. Sebagai penutup Pak Binsar, jadi kalau misalnya nanti ini kemudian menemui jalan yang sulit di MK sendiri, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya, Pak? Oh, kalau itu namanya kan kita usaha ya. Oke. Jadi saya sih dengan Pak Lilik berharap hal ini benar-benar bisa menjadi perhatian kita semua. Oke. Dan kami akan menyusun ini permohonannya ini secara profesional dan dengan filosofi kekuasaan kehakiman itu harus kita angkat secara mendalam, Oke. ya toh? Termasuk masalah usia para hakim di seluruh negara-negara tetangga internasional itu pun harus kita jadikan sebagai acuan. Oke. Baik. Nah, itu. Baik. Jadi kalau tadi saya dengar dari Ibu Violeta mengapa dipersoalkan hakim-hakim dari karier itu tidak diizinkan. Nah, disinilah saya melihat secara filosofi pimpinan Mahkamah Agung bukan membela. Mereka menggunakan, Mahkamah Agung menggunakan pasal 3 tadi. Undang-Undang nomor 3 2009 tadi. Oke, Undang-Undang MA ya. 3 tahun hakim tinggi. Oke. Kemudian membuktikan kami para hakim ini memang harus betul-betul mumpuni, punya pengalaman tinggi. Karena seperti kami di pengadilan kelas 1A khusus ini, Oke, baik. sangat dipaksa kita untuk bekerja, membuat putusan yang sangat-sangat jarang kita Baik. terima di daerah-daerah. Baik Pak Binsar. Pak Binsar, kita tunggu nanti perkembangan dari persidangannya akan seperti Perkara-perkara apa. yang tingkat kasasi itu harus memang benar-benar profesional hakimnya, pengalamannya, makanya harus hakim tinggi dulu. Oke, baik, itu sudah kita catat Pak Binsar. Kita akan tunggu perkembangan dari upaya gugatan judicial review Anda di MK. Kita akan lihat hasilnya nanti akan seperti apa. Tapi terima kasih untuk bahasan malam hari ini. Waktu kita sangat terbatas, kami mohon maaf. Pak Binsar Gultom telah meluangkan waktu kepada kami. Terima kasih Pak Andi Supratman dan juga Bu Sukma Filota. Terima kasih telah hadir di CNN Indonesia Prime News malam ini. Selamat malam.